semuanya, Shalom. Saudara dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan News Blessing hari ini. Dan hari ini saudaraku masih dengan bulan Oktober, yaitu dengan tema tentang keluarga. Maka saudaraku, hari ini saya akan membawakan News Blessing kita dengan judul Rumahku Tempat Ternyamanku. Ya, saudari sangat menarik sekali buat kita. Apakah rumah yang kita tinggali bersama dengan anggota keluarga kita ini adalah tempat yang ternyaman buat pasangan kita, buat anak-anak kita, bahkan untuk orang tua kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, saudara dikasih Tuhan, kita akan sama-sama melihat ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum, dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, News Blessing saya bagikan hari ini, saya berharap bahwa rumah kita bukan hanya sekedar house, tapi home. Ya, rumah kita menjadi tempat ternyaman untuk anggota-anggota keluarga kita. Saudara, saya pernah mendengarkan suatu kisah dari seorang hamba Tuhan yang memiliki 2 anak. Ketika dia mau berangkat pelayanan, ya, anaknya ini ternyata merasa senang ketika ayahnya berangkat pelayanan. Kenapa, saudara? Karena mereka merasa ketika ayahnya tidak di rumah, mereka bebas untuk melakukan apa saja. Mereka tidak terintimidasi, mereka tidak banyak dilarang, dan singkat cerita, anaknya berkata bahwa mereka senang ketika ayahnya berada di luar karena iblisnya sudah tidak ada di rumah. Saudara, mendengar kisah ini saya sangat merenungkan. Saya sebagai orang tua, apakah keberadaan saya di rumah menjadi keberadaan yang membuat anak saya bahagia atau tidak? Apakah keberadaan saya di rumah membuat pasangan saya bahagia atau tidak? Nah, dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini ya, kembali mengingatkan kita saudara untuk menjadikan rumah kita jadi tempat yang ternyaman. Ya, di zaman pandemi seperti ini saudara, saya tidak paham apakah PPKM level 3, apakah PPKM level 4, dimanapun Anda berada saudaraku, tidak bisa kita pungkiri bahwa keadaan pandemi ini membuat kita lebih banyak untuk tinggal di rumah. Mungkin saudara, bapak ibu yang biasanya bekerja dari pagi sampai malam gitu ya, dari Senin sampai hari Sabtu atau Senin sampai Minggu begitu, dan sekarang keadaan berbeda, kita lebih banyak tinggal di rumah, ya, lebih banyak waktu bersama dengan anggota keluarga kita. Seharusnya saudaraku, semakin banyak waktu untuk kita tinggal bersama anggota keluarga kita, berarti semakin banyak kesempatan untuk memberikan rasa aman untuk anggota keluarga bersama dengan kita, bukan sebaliknya. Saya ulangi ya, semakin banyak waktu berarti semakin banyak kesempatan kita memberikan rasa aman kepada anggota keluarga kita, bukan sebaliknya. Seharusnya ketika kita tinggal bareng dengan keluarga kita, waktu yang kita gunakan adalah memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa yang menyenangkan untuk anggota keluarga kita. Anak-anak kita senang ya ketika kita berada di rumah, dan pasangan kita pun bahagia ketika kita ada di rumah. Ya, di dalam ayat yang pertama tadi saudara, ketika kita sudah baca, pemazmur mengingatkan kita bahwa sungguh alangkah baiknya. Pemazmur menggunakan kata sungguh saudara, ya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bukan hanya sekedar tinggal bersama saudara, tapi bersama dengan
rukun. Ada banyak orang yang sekarang tinggal bersama, saudaraku ya. Orang tua dengan anak tinggal bersama, suami dan istri tinggal bersama. Nah, pertanyaannya saudaraku, apakah kita tinggal bersama dengan rukun? Apakah hubungan kita dengan orang tua kita rukun? Apakah hubungan kita dengan anak kita rukun? Apakah hubungan kita dengan pasangan kita rukun? Jangan sampai kita hanya tinggal bersama tapi nggak rukun, saudaraku. Ya, pemazmur mau untuk kita tinggal bersama dengan rukun, saudaraku. Tidak ada perpecahan, tidak ada intimidasi, ya, tapi adanya kerukunan, saudaraku. Kata saudara-saudara di pemazmur tadi, saudaraku, menggunakan dalam bahasa aslinya yaitu memakai kata ahim. Kata ahim ini merujuk kepada saudara-saudara dalam keluarga inti maupun keluarga besar. Jadi saudara yang tinggal di rumah, barangkali tinggal dengan keluarga inti atau keluarga besar, saudaraku. Ataupun juga dalam konteks kita bergereja, saudara ya. Jadi pemazmur ini mau mengingatkan kita untuk kita tinggal dengan siapapun, tapi kita tinggal bersama dengan rukun. Tinggal di rumah bersama dengan keluarga inti dengan rukun. Tinggal bersama dengan keluarga besar dengan rukun. Bahkan di gereja tempat kita berjemaat pun, kita tinggal bersama-sama bersekutu ketika kita menyembah Tuhan. Kita hidup dengan rukun, saudara. Ya, mereka yang tinggal bersama, saudara, akan mengerti tentang kata ini, bahwa tidak ada hal yang lebih menyedihkan selain tinggal bersama tanpa kesatuan hati di dalamnya. Saya ulangi, saudaraku, tidak ada hal yang lebih menyedihkan selain tinggal bersama tanpa kesatuan hati di dalamnya. Jadi pemazmur mau, saudaraku, ketika kita hidup rukun, di dalamnya ada kesatuan, ya, ada kebersamaan. Anak-anak kita suka tinggal bersama dengan kita. Mereka merasa senang ketika mereka melihat hadirat kita ada di rumah, saudara. Ya, jadi rumah kita bukan hanya indah untuk dilihat, ya, tetapi menyenangkan untuk dirasakan. Ya, banyak orang, saudara, yang sekarang pamer gitu ya. Kalau ada acara keluarga atau acara foto kemesraan dengan pasangannya, dia publish di sosial media. Tapi berapa banyak mereka yang publish di sosial media ternyata dalam kesehariannya tidak seharmonis yang mereka publish di sosial media. Ya, banyak keluarga-keluarga yang hanya indah untuk dilihat, ya, ketika dipublish di sosial media enak dilihat, enak dipandang, terlihat harmonis, tapi apakah menyenangkan untuk dirasakan? Apakah keberadaan kita di rumah menyenangkan untuk orang tua kita, menyenangkan untuk anak-anak kita, menyenangkan untuk pasangan kita? Saudaraku, apakah anggota keluarga kita sedang berada bersama-sama dengan kita, atau sebaliknya mereka justru bahagia ketika kita tidak ada bersama dengan mereka? Dan saya mau bilang, saudaraku, tidak ada hal yang lebih indah dan bahagia selain melihat anggota di dalam rumah kita hidup dalam kerukunan. Ya, saya ulangi lagi, saudaraku, tidak ada hal yang lebih indah dan bahagia selain melihat anggota rumah kita dalam kerukunan. Jadi rumah kita menjadi tempat ternyaman untuk semua anggota keluarga kita. Semua anggota keluarga kita terbuka, anak-anak kita ngobrol dengan kita, mereka terbuka, dan mereka suka ketika anak-anak kita cerita kepada kita. Ya, dan saudaraku, di Mazmur 133 ayat 1-3 tadi ada dua lambang, ya, yang mau Mazmur sampaikan. Ketika kita tinggal bersama dengan rukun, ada dua lambang yang mau dibagikan oleh Mazmur. Yang pertama, lambang pertama adalah seperti minyak yang baik di atas kepala. Saudaraku, minyak ini, ya, merupakan arti dari sukacita. Minyak itu melambangkan pesta. Minyak itu melambangkan kebahagiaan, saudara. Tapi pemazmur nggak cuma sekedar minyak, saudara. Tapi pemazmur yang mau pemazmur sampaikan, minyak di sini adalah minyak yang dipakai oleh para imam, saudaraku. Ya, di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dan saudaraku, minyak yang dipakai untuk para imam di sini harganya lebih mahal, saudara.
Jadi, Mas Rum mau sampaikan ketika kita tinggal bersama dengan rukun, dengan anggota-anggota keluarga kita, maka di dalamnya pasti ada kebahagiaan, di dalamnya pasti ada pesta, di dalamnya pasti ada sukacita, saudaraku. Ya, tidak ada perpecahan, tidak ada intimidasi, ya, tidak ada dendam, tapi adanya kebahagiaan. Dan lambang yang kedua, saudaraku, ialah seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, jarak antara gunung Hermon ke gunung Sion, saudara, ada salah satu penulis yang mencatat kira-kira saudara jaraknya adalah 400 kilometer. Saudara coba bayangkan, embun yang keluar dari gunung Hermon dapat turun mengalir sekitar 400 kilometer, saudara. Ini berarti bukan embun yang biasa, bukan cuma sedikit, saudara, tapi embun yang dikeluarkan oleh gunung Hermon itu embun yang sangat banyak sehingga embunnya ini sampai ke jarak sekitar 400 kilometer. Dan saudaraku, embun ini berarti ya mengeluarkan kesegaran untuk daerah-daerah yang ada di sekitar gunung Hermon sampai ke gunung Sion. Jadi Mas Rum mau menyampaikan kepada kita, saudara, bahwa ketika kita tinggal bersama dengan rukun, maka di dalamnya ada kesegaran, dan kesegarannya itu dapat dirasakan sampai jarak sejauh 400 km tadi, saudara. Bayangkan, saudaraku, ketika kita tinggal bersama dengan rukun, dengan orang tua kita, kita rukun, dengan anak-anak kita rukun, dengan pasangan hidup kita tinggal dengan rukun, maka di dalamnya ada pesta, ada kebahagiaan, ada sukacita, dan ada kesegaran yang bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang ada di rumah kita, tapi dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Ini, saudaraku, yang mau saya bagikan hari ini. Kiranya kita dapat menjadikan rumah kita menjadi tempat ternyaman bagi anak-anak kita, tempat ternyaman bagi orang tua kita, tempat ternyaman bagi pasangan kita. Sekian News Blessing hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.